Alhamdulillah bertemu lagi di sesi bedah buku bersama Semanggi University dan Coach Shop Jakarta. Oke, bertemu lagi dengan saya Salsa dari Coach Shop Jakarta yang akan menemani 15 sampai lebih menit ke depan untuk membahas buku, berbagi insight juga dari saya dan teman-teman yang pastinya akan seru banget. Nah, sebelum kita berkenalan dengan teman-teman, boleh dong klik tombol like, subscribe, dan share video ini ya. Nah, boleh dong saya hari ini ditemani dua kakak cantik yang akan berkenalan dulu. Siapa tahu teman-teman ada tertarik gitu yang mau follow atau mau mampir ke Coach Shop Jakarta untuk dua kakak ini. Silakan kenalan dulu dong. Oke, halo Sobat Semanggi University. Saya Kaira Aura dari Coach Shop Jakarta. Oke, saya Anissa dari Coach Shop Jakarta. Oke, salam kenal ya Mbak Anissa dan juga Mbak Kaira. Mbak Kaira sama Mbak Anissa ini di sini sebagai apa? Aku sebagai tim dari admin penjualan. Oke, admin. And admin juga? Enggak, saya sales. Oh, Saya satu. Berarti frontliner and back office ya? Iya. Nah, teman-teman ini kan dua-duanya tuh dari divisi yang berbeda ya. Gimana insight-nya di divisi masing-masing? Seru gak? Seru banget pastinya. Ya, jadi dua-duanya ini memang walau dari divisi berbeda, tapi mereka tuh punya tantangan yang sama. Pantang pulang sebelum all clear all done. Oke, good. Nah, teman-teman di sini mau bahas apa nih? Kita bakal bahas bedah buku dari The Psychology of Money. Karyanya siapa, Mbak? Karyanya Morgan Housel. Oke, ini kalau teman-teman buku ini tuh udah asing banget ya, lagi termasuk buku yang paling hype di kalangan para netizen ya. Iya. Kalau ada rekomendasi buku untuk upgrading diri, pasti salah satunya listnya ini ya. Oke, berarti teman-teman mau bahas bab berapa nih? Kita akan bahas bab 14. Judulnya Anda akan berubah. Anda akan berubah. Maksudnya gimana nih, jadi Ultraman? Anda akan berubah. Oke, mungkin sebelum berbagi insight boleh dibacain sedikit ya isi dalam bab 14 ini tentang Anda akan berubah itu apa? Iya, yang aku dapat ini pikiran di masa depan tentang konsekuensi. 2 poin itu sih akan dibahas. Oke. Nah, kalau dari saya dapat isi buku ini itu tentang perubahan perencanaan atas keuangan gitu loh, Bu. Jadi banyak pelajaran-pelajaran nanti yang bakal kita share tentang perubahan perencanaan keuangan tuh apa aja sih yang terjadi di masa depan gitu loh. Widih. Oh, ini kita berarti di bab 14 ini kita mau bahas tentang perencanaan keuangan. Lebih ke masa itu, depan. Di masa depan. Ada bahas di masa kini juga nggak atau bagaimana? Sedikit dibahas. Di dalam buku ini diceritain itu ada seseorang, dia ini seorang yang biasa-biasa aja, nggak memiliki kecerdasan yang alami juga, tapi dia tuh punya pemikiran di masa depan, sebuah cita-cita. Kalau saya ingin jadi seorang dokter, dia mempersiapkan sedemikian baiknya untuk bisa mencapai sampai menjadi dokter tersebut gitu. Tapi setelah sampai jadi dokter pun ternyata dia merasa capek ternyata atas pencapaiannya itu. Padahal jadi dokter itu adalah salah satu cita-citanya dia di masa lalu gitu. Jadi sebenarnya banyak yang bilang ke dia kayak kan ini cita-cita kamu, kenapa kamu ngerasa capek gitu. Terus dia bilang kayak iya ternyata jadi dokter tuh capek ya. Saya jadi mikir deh kenapa saya dulu bercita-cita sebagai dokter gitu. Ternyata ada rasa penyesalan gitu loh, Bu, atau ketidakpuasan yang padahal dia tuh udah berjuang segiat itu gitu loh untuk mencapai cita-cita itu. Masih ada aja penyesalannya. Oke, dari cerita tersebut apa sih yang mau disampaikan sama penulis gitu sampai nyematin cerita ini di bab 14 ini? Yang penulis pengen sampein itu ternyata apapun yang cita-cita yang pengen kita capai, Bu, saat kecil itu ternyata kita ngejalaninnya kalau enggak kita menerima perubahan-perubahan yang terjadi itu kita jadinya kita malah nyesel. Jadi misalnya kayak tadi kan dia mau jadi dokter ya. Ternyata di step ke dokter itu dia itu menjalani rintangan ke dokter ini ternyata beda dengan yang awal dia pikirkan. Jadi di pikirannya dia tuh cuma wah gue jadi dokter menjadi orang yang besar, menjadi orang yang hebat gitu. Ternyata di prosesnya itu stepnya itu dia nggak bisa enjoy dengan step itu. Jadi dia ada beberapa perubahan yang terjadi di step itu dan di buku ini tuh ada sebetulnya memang mau nyampeinnya
di dalam proses itu pasti ada perubahan. Kita bakal berubah. Nah, jadi karena kita bakal berubah, itulah nih yang harus jadi challenge gitu buat kita supaya nggak nyesel di kemudian hari kayak gitu. Lebih mungkin ke konsekuensinya kali Bu, karena setiap pekerjaan, setiap apapun yang akan kita kerjakan kan lebih pasti kedepannya banyak konsekuensi yang kita akan alami gitu. Mungkin nggak hanya jadi dokter, dari pekerjaan-pekerjaan yang lain pasti punya konsekuensinya. Kalau di sini kan diceritainnya jadi sebagai seorang dokter ternyata capek, tapi kan itu adalah apa yang kamu mau sebelumnya. Kok kamu merasanya capek? Mungkin itu sebuah rasa yang manusiawi gitu. Cuman harus lebih diingat lagi pencapaian-pencapaian kamu sebelum jadi dokter itu loh sebenarnya yang harus kamu rasain, kamu banggain gitu. Oke, good, menarik banget ya nih. Saya mulai interest banget. Tadi awalnya kan teman-teman ada info bahwa di sini akan dibahas terkait perencanaan keuangan yang akan ada baru di masa depan ya. Dengan salah satu contoh cerita ini, dan di cerita ini penulis berarti mau nyampein bahwa ketika kita punya tujuan, kita tuh bukan hanya memikirkan goalsnya aja, tapi kita juga harus mikirin stepnya, angkanya plus konsekuensinya, gitu ya. Yang dimana supaya gak ada penyesalan di kemudian hari. Makanya jangan kan jadi dokter ya, cita-cita yang sederhana, pengen jadi pengusaha, pengen buka online shop, pengen masuk universitas ABC, pengen kerja ini dan itu yang mungkin kita pikirnya kayaknya gampang deh. Ternyata ada aja dong konsekuensi yang kadang orang tuh lupa sama hal itu, dan akhirnya dia kayak nyesel nih masuk jurusan ini, tahu-taunya jadi ini, nyesel nih jadi ini. Kayak aku punya cerita gitu ya. Ya, aku juga jadi punya cerita yang hampir sama. Jadi dulu aku tuh kuliah di jurusan keguruan. Semua ekspektasi kita tuh enak. Guru dapat tunjangan A, B, C, D, E, terus nanti pensiunan, terus juga sebagai pengabdi dapat pahala gitu. Sekarang kan udah pada lulus nih kita. Ada yang nggak jadi guru sama sekali dengan bukan karena dia nggak mau jadi, bukan karena dia nggak dapat lowongan. Dia capek gitu, kayak ya ampun ternyata jadi guru tuh begini ya, harus ngelamar ini dan itu, belum ketemu anak-anak, belum ketemu dengan yayasan yang segininya, udahlah gue jadi tukang online shop aja gitu. Jadi memang semua orang mudah untuk menentukan cita-citanya, tapi dia tuh nggak pernah siap untuk konsekuensi yang akan dia hadapi, yang sebenarnya itu mau dibahas banget di buku ini gitu ya, untuk kita lebih siap dengan bukan hanya goalsnya aja, bukan kita siap jadi kaya, siap jadi guru, siap jadi dokter, tapi kita harus siap perjalanannya jadi dokter dan lain sebagainya gitu. Oke, lalu apa lagi nih? Nih di sini ada dua hal yang perlu diingat ketika kalian Anda pikir keputusan di jangka yang panjang. Kita harus menghindari ujung-ujung ekstrim perencanaan keuangan. Mungkin semua tuh butuh proses buat, kalau misalkan yang kita ambil dari cerita tadi dokter gitu kan, dia mempersiapkan pas dari A sampai Z buat kita jadi dokter, pasti kan nggak yang murah gitu. Dengan proses sekolahnya, kuliahnya, terus segala praktek-prakteknya itu kan pasti disusun sedemikian rupa buat ya kamu jadi dokter. Istilahnya gini, kamu mau jadi dokter, iya mau, terus gimana? Ya nabung pasti gitu. Soalnya aku dulu pernah dibilangin kayak, mau jadi dokter nggak? Kayak gitu. Kayaknya enggak deh. Kenapa emang? Iya, duitnya harus ngumpulin duitnya yang banyak gitu. Karena kita harus nyiapin, kayak istilahnya kamu punya tabungan buat benar-benar kamu menyiapkan diri kamu jadi dokter gitu. Nah, kalau dari saya ingin menambahkan Bu, kalau poin yang dimana kita harus menghindari ujung-ujung ekstrim perencanaan keuangan ini, itu sebenarnya kita bicara dua motif. Jadi motif pertama, ada seorang karyawan yang gajinya kecil dan dia lebih memilih untuk hidup hemat sederhana, tapi dia punya banyak tabungan di masa depan karena dia itu menyiapkan perencanaan ekstrim ini yang bakal terjadi. Dia nggak tahu nih ke depannya, apa dia misalnya tiba-tiba kena PHK atau pengurangan, terus dia punya tabungan, jadi dia nggak terlalu sulit. Atau motif yang kedua, ada orang yang karyawan yang gajinya besar, terus dia menikmati itu dalam satu hari gitu atau dalam satu bulan tanpa dia memikirkan perencanaan ekstrim tadi di masa depan. Dia nggak mikirin kedepannya tuh yang bakal terjadi apa ya, uang gua tuh udah siap belum ya, kayak gitu Bu. Nah sebenarnya ada dua motif kalau bicara soal itu kayak gitu.
Jadi gimana kita milihnya gitu, atas resiko, atas perencanaan kita nih. Misalnya kalau bicara kita ya, misalnya dengan pendapatan 4 di angka 4 UMR lah ya gitu. UMR lah ya. Jakarta berapa sih guys sekarang, tolong ada yang 24, ada yang 25, jangan 10 gitu. Ada yang 10, 15 gitu. Ibu-ibu ya. Amin Saya ya Allah. kakak ya di sini, tolong banget ya. Tolong nanti saya diraup Dirjen Pajak kalau ngomongin gaji gitu ya. Oke, jadi misalnya pendapatan kita dibilang UMR Bu, terus kita punya perencanaan nih, punya perencanaan ekstrim di tahun depan kita harus punya tabungan sekian gitu loh. Nah sebenarnya itu yang kita pilih gitu loh, karena kita nggak mau nih menebak-nebak apa ya bakal ada kejadian apakah besarkah gitu kan. Jadi balik lagi ke orang yang lebih memilih duitnya dihambur-hamburkan gitu, atau dia bakal bingung, dia bakal kesulitan di hari tua atau di tahun depannya gitu, dia bakal menghadapi apa gitu. Jadi untuk apa tadi tipsnya Mbak Sherin? Untuk buat kita harus ingat keputusan jangka panjang itu kayak gitu, itu pertamanya kayak gitu. Oke. Ingat kita harus membuat keputusan untuk di jangka panjang ya, karena sebagian besar di kita tuh always mikirin jangka pendeknya ya. Oke, apalagi insight-nya Mbak dari buku ini? Insight yang kedua itu Mbak. Nih yang kedua, kita harus menerima kenyataan bahwa kita akan berubah pikiran. Pernah nggak sih kita tiba-tiba kita punya satu tujuan tapi tiba-tiba berubah gitu pikirannya? Pernah banget. Itu selalu sering terjadi dan kayaknya itu sesuatu hal yang lumrah banget gitu terjadi. Karena posisinya nggak ngenakin, ya kan? Kita ngalamin hal yang nggak enak, jadi kita, aduh kenapa sih gue pengen jalan ini? Nah terus kan ke suatu hari kita akan berubah pikiran. Apa yang mau disampaikan penulis kalau kita berubah pikiran, kita harus apa? Kan biasanya kan kalau dari sebagian dari kita kan kalau berubah pikiran ya udah gak lagi tabung lah, udahlah foya-foya aja, baru nabung sehari gitu ngerasain hematnya. Kayak udah nggak sanggup gitu ya udah memilih foya-foya gimana? Ada dibahas gak di buku ini atau Kalau dibahas sih enggak Bu, tapi poinnya mungkin penulis ini mau nyampein gitu. Ternyata kalian tuh harus punya perencanaan keuangan ke depannya loh. Karena pertama tadi kalian tuh nggak tahu bakal menghadapi perubahan ekstrim apa. Yang kedua, dan kondisi tuh bakal berubah gitu. Oh, oke. Jadi mungkin hari ini atau besok tiba-tiba ada case apalah gitu yang harus kita hadapi, yang harus sebenarnya kadang-kadang kita nggak bisa nerima gitu, jadinya kita nggak punya persiapan mungkin ya. Nah persiapannya tadi itu dalam jangka panjang ternyata kita tuh harus nerima kalau kita bakal berubah, kondisi kita tuh nggak bakal sama dengan apa yang kita pikirkan hari ini. Itu Bu yang mau disampaikan oleh penulis. Oke. Mendengar insight dari teman-teman, jangan-jangan kita sudah mau di penghujung buku ya. Iya. Saya udah kelihatan intinya gitu. Iya, Berarti kan betul. Anda pasti akan berubah. Ini bener banget ya, karena sebagian dari kita ini hanya mikirkan hari esok kadang, atau bahkan hari ini aja ya. Contohnya mungkin orang tua, kayak sering yang disebutin sama orang tua kita ya, harus punya dana darurat, atau harus bahkan ada yang nyaranin untuk deposito dan lain sebagainya. Karena bener banget suatu hari kita pasti akan berubah pikiran. Yang hari ini kita ngoyo kerja, belum tentu kita besok masih sanggup untuk kerja gimana gitu ya. Maksudnya dalam artian sanggup itu lebih kepada fisik kita udah nggak siap. Mungkin suatu hari kita akan jadi ibu, terus kita belum bisa bekerja dan lain sebagainya, sehingga memang harus disiapin matang-matang dari sekarang. Bahkan saya tuh pernah dinasihatin gitu ya sama orang tua dulu. Mereka tuh selalu bilang sama saya gini, kamu masih muda tuh jangan mikirin resign ataupun jangan mikirin pensiun gitu. Nanti akan ada saatnya kamu harus keluar. Walaupun saya tuh nggak tahu itu kapan ya, cuman orang tua saya yang ibu-ibu notabene gitu, tante saya dan lain sebagainya selalu ngomong seperti itu. Sehingga sekarang tuh kamu siap-siap ya, karena akan ada masanya kamu keluar. Mungkin akan ada masanya dalam artian saya nanti punya 10 anak, nggak mungkin dong saya sambil kerja 10 anak gitu ya, atau mungkin yang lainnya. Walaupun mungkin masih mungkin sebenarnya, cuman hal-hal seperti itu yang harus kita rencanain, dan itu harus ekstrim. Harus ekstrim tuh maksudnya niatnya tuh harus bener-bener niat ya, karena jangankan kita nabung untuk masa depan, punya rumah dan lain sebagainya, nabung untuk punya barang aja kalau kita nggak niat banget, itu barang nggak akan pernah kebeli gitu. Berapa banyak impian kita yang akhirnya belum pernah kebeli saking cuman karena niatnya kita nggak ada. Padahal kamu pernah nggak hitung gaji kamu setahun berapa? Belum ya, cobain, pasti kamu kaget. Kaget. Kayak kadang jangan kan per tahun. Kalau per bulan kadang suka
kaget sendiri kadang kalau per bulan kita ya. ngomongin UMR ya. UMR Iya. 5 sekarang ya, 4,9 sampai 5,3. 5,3 dikali 12 bulan. Dan 60 juta. Iya. Terus kamu Apa yang hasil itu? Iya, impian kamu misalkan iPhone 14. Kebanyakan tuh sekarang tuh orang-orang sekarang kan ya masih bagian konsumtif gitu ya. iPhone 14 seharga 20. Uang gue 60 juta setahun, terus gue gak bisa beli iPhone, gue ngapain aja. Padahal ada save 40-nya seharusnya gitu. Padahal ada 40 juta, ibaratnya 40 juta gue bisa lah makan. Iya. Kalau yang makan perut ya, bukan gengsi gitu ya. Jadi itu hal seperti itu yang kadang tuh bikin kita menyesal gitu. Nah, dan insight yang saya dapat adalah dari teman-teman dari buku ini adalah kamu harus mempersiapkan dari sekarang gitu, perencanaan yang matang bahkan ekstrim sekalipun, karena kamu gak akan pernah tahu kedepannya seperti apa. Cuman ada pertanyaan nih saya buat teman-teman, gimana caranya kamu menanggapi seseorang yang punya stigma atau pendirian terkait YOLO, you only live once gitu. Buat apa gue lapar? Buat apa gue gak pernah nikmatin itu semua? Kan gue capek kerja buat itu. Tuh, gimana teman-teman menanggapi hal tersebut? Terkadang apa ya, paradigma seperti itu tuh menggoyahkan jiwa foya-foya kita semua gitu ya. Oh iya ya, kapan lagi gue begini-gini begitu, masih muda nih dan lain sebagainya. Gimana teman-teman? Aku terguncang. Saya pengen tahu aja tentang tradisionalnya gitu. Lebih apa ya? Sebenarnya itu kadang terjadi buat diri saya sendiri Setiap hari gitu ya. Enggak setiap hari, tapi kayak ada Pernah di yang momen ngalamin? pernah kayak ya ini hasil yang saya dapatkan, masa ya saya nggak bisa kasih buat diri saya lagi, balik ke saya diri lagi. Tapi kadang balik lagi, kadang saya nggak punya perencanaan buat hari kedepannya, jadi saya masih memikirkan kalau misalkan saya hari ini keluarin nih, saya besok nggak boleh nyesel gitu. Saya saya berusaha untuk Sering kayak gitu. saya berusaha untuk apapun yang saya kerjain hari ini, apapun yang saya keluarkan hari ini, saya harus menerima. Besok saya nggak boleh nyesel gitu, karena pernah sempet saya nyesel. Saya nyesel. Saya mengakui gitu. Saya jalan sendiri, saya makan enak, saya beli apapun itu yang saya suka. Terus beberapa hari kemudian kok tiba-tiba jeng habis gitu, kayak wah lihat saldo kok. Kamu jangan nyalain saya dong. Jadi saya ya gitu. Relate ya, Betul banget. Gitu terus kayak aduh kok tinggal segini gitu. Saya harus berusaha berpikir kayak bulan depan nggak kayak gini lagi. Sekarang lebih direm. Beneran, bener gak? Bener. Oh, Sekarang oke. lebih Apa direm. yang memotivasi kamu untuk ngerem itu? Karena kalau ngelihat saldo di M-Banking itu sedih sendiri gitu kalau misalkan lama sedikit itu sih Bu. Oke. Lebih ke Kerasa saya ya. mungkin kalau saya kan jarang megang cash, lebih sering ngelihatnya di handphone gitu. Sering ngelihatnya kayak kalau saldo banyak seneng gitu. Tapi kalau lama-lama dikit kayak oh ya lemes. Itu lebih tanggal 20 tuh terasa lama ya. iya, kalau saldo masih kita. ada berapa hari kerja lagi gitu. Oke, jadi itu ya kalau kata Mbak Kaira, mungkin dari beberapa orang, teman-teman bahkan kita sendiri kan suka, iyalah kan hidup cuma sekali, ya cuman iya kalau kamu besok, maksudnya kamu masih punya kehidupan lain gitu, jangan mikir kita mati besok gitu ya. Kita belum siap apa-apa, bahkan kita mati pun harus bayar kuburan loh guys, bayar kuburan, bayar kayak kafan dan lain sebagainya, itu kita harus preparing for it gitu. Bahkan sebenarnya hal ini tuh bukan berarti kita nggak boleh senang-senang ya, tapi lebih ke perencanaan. Berapa spare kamu untuk senang-senang, berapa spare kamu untuk ini, berapa spare kamu untuk itu, untuk kebutuhan pokok dan lain sebagainya, itu yang harus di spare. Nah, kita dapat nih dari sini bahwa sebenarnya bukan nggak boleh senang-senang loh, bukan nggak boleh makan enak loh, tapi bagaimana kita bisa bikin apa ya namanya, perencanaan untuk kubik-kubik itu gitu, untuk kamar-kamar itu. Kalau itu istilah, kalau kata temanku duitnya tuh harus udah dipetapain gitu. Iya, dipatah-patahin. Oke. Dipatah-patahin. Nah, kalau menurut Mbak Nisa gimana? Kalau menurut saya menanggapi apa Bu yang Dari yang you only live once. Only life once itu sebetulnya kalau menurut saya nggak apa-apa, karena bahkan kadang orang yang pilih misalnya di hari itu dia beli tas mahal gitu ya Bu, mungkin di pikirannya pun dia mikirin juga ini tas bakal panjang umur, bakal gue pakai sampai 5 tahun, jadi ya nggak apa-apa gitu. Itu mungkin buat orang-orang yang berpikir kayak gitu. Cuma buat orang-orang yang milih misalnya beli makanan ya Bu, makanan secara mahal dan boros, itu Sabar, hanya aku. Ini lagi ngomongin kita berdua kayaknya Mbak Nisa nih. Karena kalau yang udah masuk perut tuh kayak Satisfied ya gitu guys, gak bisa. kalau misalkan barang kayak cuman Ya udah gitu ya,
ya udah gitu. Tapi kalau udah masuk mulut kayak Masya Allah, enak banget. Ya sebetulnya menanggapinya ya nggak apa-apa, cuma jangan lupa pikirkan juga gitu loh, supaya tetap bisa menyisihkan atau mikirin ke depannya lah gitu sedikit. Ya invest sedikit kayak tas gitu. Kalau makanan ya nggak apa-apa guys. Oke, itu insightnya alhamdulillah berduanya beda gitu ya. Nah kalau aku juga sempat ada di momen yang sama sih, tapi pas dulu waktu masih kerja freelance ya. Wajar aja sih, kan kita tumbuh, kamu ayah ibunya konglomerat. Nah kan kita tumbuh di keluarga yang memang kita pengen sesuatu tuh kan harus nabung dulu ya. Jadi saya pernah, ini seru banget hari ini ya, pernah freelance dan gaji saya itu cuma 300.000 per 1 bulan, itu saya habisin langsung tanpa mikirin saya tuh apa. Saking saya tuh pengen banget memenuhi apa yang saya inginkan. Cuman hal tersebut tuh nggak selamanya bagus teman-teman, makanya tuh kita tetap harus punya perencanaan keuangan gitu ya, dan perencanaan kehidupan sih sebenarnya. Dan menurutku yang dikatakan Mbak Anissa nggak salah, dan yang dikatakan Mbak Kaira juga nggak salah, karena kan di sini di bukunya tadi dibahas ya, ada banyak penyesalan yang kita lakukan. Biasanya itu kan ada banyak faktor, karena dia nggak expect bakal begitu, atau yang kedua dia nggak pernah say thank you sama dirinya sendiri gitu ya. Nah dengan perencanaan keuangan ini kan kamu bisa spare, kamu untuk nyenengin diri kamu berapa, 100 juta gitu ya, untuk kebutuhan pokok 1 juta misalkan seperti itu, dan lain sebagainya, supaya kita nggak ngerasain hal tersebut gitu ya. Dan kemudian harus sih mulai dari sekarang. Tapi teman-teman di sini udah punya perencanaan keuangan dan ke depan mau gimana nggak? Punya. Wah keren banget ya. Oh punya ya? Punya. Udah punya. Keren buat nikah berapa gitu ya. Oke. Nah teman-teman di rumah juga udah harus punya ya, karena kita walaupun sebenarnya kalau dalam keyakinan rezeki Tuhan yang ngatur, tapi kan ibaratnya Tuhan yang ngatur dan kita benar-benar bantu jaga amanat itu gitu yang nggak sih. Soalnya kalau kita nggak seperti itu nanti seperti yang dikatakan di buku ini gitu, kita panik dan akhirnya nggak tahu kedepannya mau seperti apa. Bahkan banyak banget loh anak muda zaman sekarang tuh udah berani investasi karena mereka memikirkan masa tua. Kita kan banyak banget ya kalau misalkan pernah dengar tuh sandwich generation gitu ya, yang dimana orang tuanya tuh masih harus tergantung sama anaknya, sehingga anaknya tuh nggak bisa menghidupi dirinya sendiri doang, dia harus menghidupi sama orang tuanya juga. Dan kita merasa lelah dengan itu, dan akhirnya kita mempersiapkan semuanya untuk masa depan. Pengen dong masa tua kita cuma tinggal leha-leha, naik sepeda di taman dan lain sebagainya tanpa mikirin harus kerja ngoyo, ya nggak sih. Dan itu memang harus menjadi mindset kita banget. Dan kita tuh harus berpikir teman-teman, zaman tuh jangan kan kita, zaman aja berubah gitu ya. Jangan pikir bahwa pekerjaan kita hari ini itu akan menyelamatkan kita sampai masa kita tua gitu. Jangan-jangan pekerjaan kita ini udah ada potensi akan digantikan oleh mesin, atau industri kita bakal mati dan lain sebagainya. Dan kita bukan hanya harus upgrade di bidang keuangan aja loh, tapi kita harus upgrade diri juga. Karena yang diperkaya itu bukan hanya rekening aja, tapi yang diperkaya itu harus otak kita juga. Karena kedepannya itu banyak sekali ya. Kalau kita sekarang lihat, sekarang pegawai di moda transportasi aja udah digantikan sama mesin. Di ATM teller aja kadang cuma dicukup di mesin ATM. Customer service kan udah nggak sebanyak dulu. Sekarang setor tunai udah bisa di ATM. Nah hal-hal seperti itu yang harus kita antisipasi. Jadi bukan soal uang aja, tapi soal diri kita juga harus diperkaya. Kalau kita sih, kalau manusia itu lebih ke manajemen waktu. Ya, berapa lama yang mau kamu habiskan untuk olahraga? Olahraga berarti investasi kesehatan, terus juga belajar, berarti investasi ke atas ya, ke otak dan lain sebagainya. Jangan cuman uang aja. Mungkin itu aja kali ya yang bisa dibagikan teman-teman. Dan insight dari saya, menarik banget buku ini, Psychology of Money, yang sangat rekomendasi bisa teman-teman baca, karena di sini tuh membuka pikiran kita banget ya, khususnya yang masih muda. Karena kan kadang yang masih muda ini mikirnya ya udah masih masih muda. Ya harusnya mumpung masih muda kamu siapin untuk masa tua kamu gitu ya. Kalau misalkan kamu pengen kayak siapa ya? Ada nggak sih orang, ada nggak Rich DKI Jakarta. siapa Rich DKI Jakarta? Aku Nisa gitu ya. Karena jangan sampai kamu menyesal gitu ya, karena kita nggak pernah tahu kapan kita akan berubah pikiran, kapan kita akan menyesal. Lebih baik nyesal dengan rekening yang gendut dibanding nyesal dengan 0 rupiah gitu ya. Dan jangan, lebih baik kita tua dengan fisik yang sehat dan juga masih pintar dibanding kita tua akhirnya dibodoh-bodohin sama orang. Kan banyak ya yang kayak gitu. Kita menghindari hal-hal seperti itu ya.
Oke teman-teman, tidak terasa udah 15 menit lebih kita nemenin teman-teman berbagi insight dan berbagi ilmu baru. Terima kasih Mbak Kaira dan Mbak Anissa. Ilmu hari ini sangat-sangat menggugah saya dan teman-teman semanggi tentunya untuk bisa lebih preparing ourselves to the future gitu ya. Nah kalau teman-teman suka jangan lupa like, comment, dan subscribe Semanggi University. Dan teman-teman yang nanya konsep itu apa? Konsep itu apa sih? Konsep itu apa? Iya. Gak tahu, kasih tahu coach shop itu apa? Coach shop nih, asli. Coach shop itu adalah tempat di mana teman-teman bisa penuhi kebutuhan segala peralatan kasir atau kebutuhan barcode AIDC. Oke, dan teman-teman juga bisa investasi mulai dari sekarang ya untuk masa depan beli peralatan bisnis di Coach Shop ya. Karena banyak loh orang yang beli untuk investasi bisnisnya dia untuk bisa lebih naikin omset dan lain sebagainya. Jadi bisa konsultasi ke Anissa di 08 1115 111 44 654. Oke, bisa konsul ya ke Mbak Anissa atau langsung datang ke Coach Shop Jakarta di mana Mbak Kaira? Di Rukan Mangga 2 Blok A nomor 7. Oke, sampai jumpa di sesi bedah buku selanjutnya. Bye.